Ya, tadi malam timnas sudah memulai kiprahnya di Piala AFF ya, dan berhasil mendapatkan 3 poin di markas Myanmar yang membuat kita sekarang ada di peringkat kedua di bawah Vietnam yang menang 4-1 lawan Laos. Oke, jadi kalau melihat permainan tadi ya tadi malam, jujur gua sebenarnya ya agak kurang puas karena kalau melihat timnas sekarang ya, seharusnya passing control itu udah bukan lagi problem ya, tapi kemarin kelihatan banget bahwa passing control ini masih menjadi masalah kelihatannya ya. Karena pastinya kita melihat parameternya adalah timnas senior yang main di kualifikasi Piala Dunia ya, yang dimana passing control hampir sudah tidak menjadi masalah. Tapi kemarin kelihatan banget bahwa teknik dasar ini masih sangat PR ya untuk pemain-pemain, terutama untuk pemain debutan ya. Masih terlalu buru-buru ngambil keputusan, terus juga passing juga masih banyak yang buru-buru, kemudian kontrol juga kadang suka lepas, tapi it's okay, untungnya kita bisa dapat 3 poin ya, ini patut disyukuri. Oke, jadi gue pengen flashback dulu soal keputusan Sintayong yang memanggil timnas U22 bisa dibilang ya, dimana ditambah oleh Asnawi dan juga Arhan sebagai pemain seniornya. Oke, kalau berkaca dengan alasan Sintayong memanggil U22 karena ingin menyiapkan tim untuk SEA Games, Asian Games dan juga Piala Asia U23 yang akan berlangsung di 2026 ya. Beliau bilang seperti itu bahwa, dan untuk gua, kalau tujuannya untuk itu ya, untuk 3 ajang itu, untuk gua agak terlalu riskan ya, maksudnya agak terlalu aneh kalau misalkan gue sedikit mengkritik jujur ya keputusan ini, karena kan sebenarnya bisa aja kita menaruh setengah timnas U22, setengah lagi timnas senior, karena kan yang dicari adalah jam terbang kan ya, yang dicari adalah jam terbang. Tapi ini bener-bener full U22, seniornya cuma Asnawi Arhan, dan memang kelihatan banget organisasi permainan ini agak sedikit mandek, terutama di lapangan tengah ya. Lapangan tengah benar-benar gak ada pemain yang bisa pegang bola, mengalirkan bola ke depan, sehingga bola akhirnya harus banyak di long ball, bola harus di direct ke wing gitu ya, karena tengahnya benar-benar gak jalan. Dan ya gue agak sedikit mempertanyakan aja sih, karena kalau gue ngomongin prioritas ya, AFF ini untuk gue ya, ini opini pribadi gue, AFF ini sebenarnya lebih penting untuk gue dibanding SEA Games atau Piala Asia U23. Kenapa? Murni karena ada poin FIFA-nya. AFF ini sekarang ada poin FIFA-nya. Murni karena itu aja. Dan kita tahu Piala Asia U23 nanti kan bukan kualifikasi untuk Olimpiade ya. Jadi memang harusnya tidak diprioritaskan sebenarnya. Ataupun SEA Games ataupun Asian Games gitu. Karena secara gengsi dan juga secara poin FIFA terutama, AFF ini sebenarnya lebih punya nilai dibanding ketiga ajang itu. Makanya untuk gue sedikit mempertanyakan kenapa bener-bener full U22 loh, bener-bener bukan setengahnya atau apa gitu. Karena bener-bener kan sebenarnya 2 pemain senior aja kan nggak cukup. Kalau bisa ya, ini pendapat pribadi gue aja, kalau bisa di setiap lini kayak kiper ada 1 yang senior, di posisi belakang ada ya 2 yang senior, tengah 2 yang senior, dan depan 2 yang senior gitu. Kalau bisa komposisinya ada seperti itu. Kenapa? Supaya dari belakang ke depan ini stabil permainannya. Kan kelihatan banget kalau pemain muda yang semua yang tampil itu bermainnya sangat tidak stabil gitu. Terlalu banyak melakukan kesalahan sendiri, terlalu cepat mengambil keputusan. Ya, itu terlihat di babak pertama terutama menghadapi Myanmar, itu benar-benar kita sangat lost control ya. Sulit sekali mengendalikan permainan, dan ketika babak kedua banyak pemain senior Asnawi strike masuk, itu benar-benar organisasi jauh lebih membaik gitu ya, karena pemain senior ini memberikan impact yang cukup baik gitu. Dan itu fungsinya pemain senior itu di situ aja sebenarnya untuk menstabilkan permainan. Tapi it's okay, dapat 3 poin lumayan. Nextnya kita akan lawan Laos ya, dan semoga lawan Laos kita bisa menang
lebih dari 3 gol ya, karena Vietnam juga menangnya 4-1 ya. Jadi kalau kita bisa menang dari 3 gol, chance kita untuk dapat posisi puncak klasemen tuh lumayan bagus ya. Apalagi kalau kita bisa mencuri poin di kandang Vietnam, itu akan lebih bagus lagi. Oke. Dan timnas Indonesia naik 1 peringkat di poin FIFA karena menang lawan Myanmar, jadi 1-2-4 kalau gue nggak salah lihat ya. Dan kalau bicara AFF sekarang ya, sebenarnya bukan Indonesia aja yang menurunkan skuad pelapis, tapi Thailand pun menurunkan skuad pelapis, dan juga Thailand doang ya. Ya, Thailand doang. Vietnam menggunakan skuad utamanya, Singapura skuad utama tapi tanpa striker mereka si Irfan Pandi itu. Kemudian Laos dengan pemain utamanya, Kamboja ini dia menggunakan 6 pemain naturalisasi ya. 6 pemain yang berkarir di luar, dan itu memberikan impact yang luar biasa. Kita lihat lawan Malaysia, mereka berhasil menguasai permainan dan mendapatkan hasil 2-2. Itu kan prestasi buat Kamboja ya. Dan Malaysia pun full tim tapi tanpa pemain JDT ya, tanpa Arif Aiman dan teman-temannya. Tapi at least sebenarnya kan pemain JDT yang di timnas Malaysia kan cuma beberapa orang ya, nggak terlalu banyak, nggak sampai setim gitu. Jadi semuanya mungkin kecuali timnas kita sama timnas Thailand yang menurunkan skuad pelapis. Thailand kita tahu tanpa banyak pemain seniornya, tanpa Sarah Hyuyen, tanpa Bordin Pala, tanpa Teraton, dan tanpa lain-lainnya, tanpa Canatip. Ibaratnya semuanya pemain muda. Supenet Muenta itu gue tahu tuh pemain itu. Tanpa Jaidet juga ya, Supacai Jaidet pemain termahal Thailand saat ini. Tanpa Jaidet, jadi benar-benar pure banyak pemain muda, banyak pemain timnas U23 di situ gue lihat. Ada Muenta, Kemdi segala macam. Dan still perform ya. Oh ya, Timur Leste juga menurunkan U23. Dan kelihatan memang Timur Leste dengan U23 ini kelihatan gak bisa pegang bola. Ketika kemarin lawan Thailand, mereka bener-bener diacak-acak sama Thailand, dan Thailand menang 10-0 kan. Gitu. Jadi good luck sih sebenarnya untuk Piala AFF. Ya gue hanya sedikit menyayangkan aja. Dan kelihatan memang di lapangan ketika menghadapi Myanmar tadi malam, kelihatan gitu terutama secara kematangan yang sangat kelihatan ya, bahwa pemain ini, skuad ini terlalu muda mungkin ya untuk dibawa ke ajang seperti ini. Ya apa ya, masih ada kurang mungkin 5-6 pemain senior lagi sebenarnya yang bisa dimasukin lagi sebenarnya ke tim ini untuk menstabilkan aja sebenarnya. Kan fungsinya memanggil ini kan untuk jam terbang aja kan sebenarnya. Jadi yang gue pikirkan saat itu adalah mungkin pemain inti yang di U22 mungkin bakal dipanggil semua, kayak Doni Tri kan kita tahu, ada Kadek Arel, kemudian ada di tengahnya tuh ada Arkan Fikri ya, nama-nama itu, ada Hoki Caraka. Tapi ternyata viewer semuanya yang dari U22 ternyata dipanggil semua ya. Ada Nico gitu-gitu, ternyata semuanya dipanggil. Dan ya untuk gua tetap good luck aja ya. Semoga kita bisa, ya target STA adalah ke final ya. Jadi final AFF seperti tahun 2021, dan semoga itu tercapai ya, karena ini akan menumbuhkan percaya diri ke teman-teman timnas muda ini. Untuk nanti mungkin 2-3 tahun lagi mereka yang akan compete untuk ke senior ya. Oke, gitu aja. See you.